Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di mata kuliah Manajemen Audit. Perkenalkan, nama saya Dr. Lia Rahmawati, SEMAK. NID saya 0706128203. Saya dosen Prodi Akuntansi, pengampu mata kuliah Manajemen Audit. Sebelum masuk ke materi ya, di sini ini adalah kurikulum vitae saya. Ini nama saya Dr. Lia Rahmawati, SEMAK. NIDN saya 0706128203. Email saya lia_rahmawati@j-mandala.ic.id. Pendidikan saya S1 Manajemen UNED, kemudian S1 Akuntansi ST Al-Anwar, S2 Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma, dan S3 Manajemen UNED. Di sini di pertemuan satu ini ya, sudah kita pahami bahwa mata kuliah Manajemen Audit ini terdiri dari 14 pertemuan. Di awal adalah 7 pertemuan atau 7 tatap muka, kemudian UTS atau ujian tengah semester, kemudian 7 pertemuan lagi setelah UTS, kemudian UAS atau ujian akhir semester. Di pertemuan yang pertama, ini kita membahas tentang konsep dasar. Jadi bab 1 ini adalah konsep dasar dari manajemen audit. Ya, pastinya adik-adik di sini sudah menempuh mata kuliah audit 1 atau audit 2. Jadi sebenarnya syarat untuk menempuh mata kuliah manajemen audit yang pertama adalah dia menempuh mata kuliah manajemen atau pengantar manajemen. Ya, mungkin adik-adik nggak asing dengan istilah POAC. Kemudian adik-adik juga sudah menempuh mata kuliah audit ya atau pemeriksaan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang manajemen audit. Nah, manajemen audit ya. Pertama, pengertian. Pengertian dari manajemen. Jadi, manajemen audit itu ada terdiri dari 2 kata, manajemen dan audit. Apa sih manajemen? Nah, adik-adik pasti sudah pernah menempuh mata kuliah pengantar manajemen. Ya, manajemen itu sendiri adalah suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. Mungkin istilahnya adik-adik lebih familiar dengan kata atau singkatan POAC. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Kemudian, audit adalah pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Nah, sedangkan audit manajemen atau manajemen audit ya merupakan audit terhadap manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur manajemen suatu organisasi. Jadi ya lebih mudahnya seperti ini. Dalam suatu organisasi ya ketika dalam menjalankan
usahanya, suatu perusahaan yang menjalankan usahanya pastinya menerapkan POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, sistem dari manajemen inilah atau POAC inilah yang diaudit atau diperiksa, ya. Apakah unsur-unsur dari POAC tadi ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku di umum. Paham ya maksudnya? Nah, dalam rangka memastikan jalannya operasional yang sesuai dengan rencana diperlukan pengawasan dan pengendalian manajemen yang memadai. Ada 4 tujuan yang ingin dicapai melalui pengendalian internal, yaitu yang pertama, dapat dipercayanya data-data akuntansi yang disajikan perusahaan. Yang kedua, terjaganya keamanan aset yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, berjalannya operasi secara efisien. Dan yang keempat, ditaatinya semua ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, dengan adanya tujuan pengendalian internal ini, data-data yang tadi melalui proses POAC tadi itu harapannya data tersebut dapat dipercaya. Karena apa? Kan diaudit itu diperiksa. Diperiksa apakah data-data pendukung dari pelaksanaan POAC tadi sudah sesuai dalam penyajiannya. Kemudian aman aset perusahaan ya. Jadi dari hasil proses penerapan audit tadi, kemudian operasi perusahaan berjalan secara efisien dan sistem pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan standar atau ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Ada 3 pihak dalam melakukan audit. Pihak yang pertama disebut dengan auditor. Pihak yang kedua adalah entitas yang diaudit atau audite. Biasanya diwakili oleh manajemen dan karyawan pada perusahaan tersebut. Pihak yang ketiga adalah entitas yang memerlukan pertanggungjawaban dari entitas yang diaudit, biasanya diwakili oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham. Nah, ini langsung ke gambar ya. Nah, ini pihak yang ke-1 tadi adalah auditor. Pihak yang kedua adalah manajemen, pihak manajemen atau entitas manajemen, atau di sini adalah pihak karyawan yang akan diaudit. Kemudian pihak yang ketiga ini adalah pihak dari entitas ya yang di sini yang membutuhkan pelaporan dari pihak kedua dari hasil auditnya tadi. Jadi misalnya nih seperti ini. Pihak ketiga ya, pihak ketiga ini dia meminta kepada pihak ke-1 atau di sini adalah Dewan Komisaris, dia meminta kepada pihak ke-1 untuk mengaudit suatu perusahaan ya. Nah, karena apa? Karena si Dewan Komisaris ini tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dia untuk melakukan proses pengawasannya, dia membutuhkan pihak pertama untuk melakukan evaluasi controlling atau di sini dengan cara melakukan audit ya. Kemudian pihak pertama ini mengaudit pihak kedua. Nah, apa saja yang diaudit? Pihak pertama mengaudit atas dasar permintaan dari pihak ketiga, atau di sini adalah Dewan Komisaris. Pastinya di suatu perusahaan itu terdiri dari beberapa divisi
ada divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi SDM, divisi operasi, ya. Nah, atau diaudit per divisi atau diaudit secara keseluruhan. Nah, itu atas dasar dari permintaan pihak ketiga. Sehingga antara pihak ke-1 dan pihak kedua ini memunculkan fungsi audit. Kemudian, hasil audit ini disahkan oleh pihak ke-1 kepada pihak ketiga. Nah, hasil dari audit ini ya akan berbentuk opini dari auditor ya yang nantinya akan menjadi bahan dari pihak ketiga untuk apa? Untuk meminta pertanggungjawaban atas dasar laporan dari pihak ke-1 tadi. Jadi, fungsi yang muncul dari pihak kedua ke pihak ketiga adalah fungsi pertanggungjawaban. Nah, ini adalah konsep dan definisi. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan ya bahwa audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Jadi penerapan dari POAJ tadi itu dievaluasi. Yang dievaluasi adalah efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi. Kemudian audit manajemen dirancang juga secara sistematis untuk mengaudit aktivitas program-program yang diselenggarakan. Tujuan audit manajemen ya, yang pertama bertujuan untuk mengidentifikasikan kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Yang kedua, tujuan audit ini diarahkan pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang dan meminimalkan kemungkinan terjadinya berbagai kerugian. Jadi harapannya ya, kan tadi disampaikan bahwa audit itu atas dasar permintaan dari pihak ketiga nih kepada pihak auditor untuk mengaudit pihak kedua. Harapannya dengan adanya evaluasi tadi, maka bisa mengidentifikasi apakah kegiatan atau program dan aktivitas dari pihak kedua atau entitas tadi itu sudah berjalan dengan baik, sudah efektif, efisien, dan ekonomisasi. Gitu. Jadinya apabila terjadi sesuatu, misalnya temuan dari pihak pertama tadi menyatakan bahwa pihak kedua dalam pelaksanaan programnya tidak efektif ataupun tidak efisien, maka bisa menjadi bahan perbaikan bagi pihak kedua untuk kegiatan di masa yang akan datang. Nah, di sini ada dua tipe audit. Yang pertama adalah audit laporan keuangan. Yang kedua adalah audit kepatuhan. Untuk audit laporan keuangan, itu pelaksana auditnya auditor eksternal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah
untuk menentukan apakah laporan keuangan audite telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang menerima laporan hasil audit ini adalah pihak ketiga. Di sini bisa investor maupun kreditor. Jadi misalnya nih, saya sebagai investor, saya mau membeli saham perusahaan yang TBK ya dalam jumlah besar. Nah, pastinya saya akan meminta pihak auditor eksternal. Karena apa? Karena si investor ini atau si calon investor ini tadi tidak paham dan tidak apa? Tidak terjun langsung dalam proses pelaksanaan atau proses kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan itu. Bagaimana sih kondisi laporan keuangannya? Karena kita pahami bahwa kondisi laporan keuangan itu menunjukkan apakah perusahaan itu sehat atau tidak. Pastinya kita sebagai calon investor pasti akan memilih perusahaan yang sehat. Karena itu diperlukan pihak auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan. Yang kedua adalah audit kepatuhan. Nah, pelaksanaan audit kepatuhan ini adalah auditor eksternal atau auditor internal. Tujuan audit ini adalah untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan kebijakan, rencana, dan prosedur yang diterapkan oleh entitas tersebut. Penerima laporan adalah manajemen entitas yang bersangkutan. Jadi di audit kepatuhan ini untuk melihat ya, untuk mengevaluasi, memantau, melihat apakah kebijakan yang berlaku di perusahaan itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian audit internal. Pelaksana auditnya adalah auditor internal. Di sini tujuannya adalah untuk menilai keandalan laporan keuangan, kemudian menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur yang berlaku di entitas tersebut. Kemudian menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi, efektivitas, penggunaan sumber daya, dan peninjauan program terhadap konsistensi antara hasil dengan tujuan organisasi. Pelaporannya adalah yaitu pada manajemen. Jadi yang membutuhkan pelaporan hasil audit internal ini adalah manajemen dari entitas itu sendiri. Jadi di audit internal ini biasanya ada ya namanya SPI atau sistem pengendali internal, di mana tugas dari SPI ini dia akan apa? Dia akan menilai laporan keuangan ya, bagaimana pelaporan keuangan. Jadi sebelum diaudit oleh pihak luar atau auditor luar, maka harus diaudit dulu terlebih dahulu oleh auditor internal. Jadi diaudit di bidang keuangannya, kemudian tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, kemudian evaluasi dari pelaporan keuangan tadi apakah sudah efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen.
Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan bahwa audit manajemen ini tergantung dari permintaan pihak yang ketiga. Kemudian ada 3 elemen pokok dalam tujuan audit. Yang pertama adalah kriteria, yaitu merupakan standar atau pedoman atau norma bagi setiap individu atau kelompok perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua, penyebab, yaitu merupakan tindakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu kelompok dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif, program aktivitas berjalan dengan efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi, ataupun sebaliknya. Yang ketiga adalah akibat. Nah, akibat ini merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat yang negatif menunjukkan program atau aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan akibat yang positif menunjukkan bahwa program atau aktivitas yang terselenggara dengan baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan. Nah, ini adalah gambar kerangka kerja manajemen audit. Pertama kita melihat dulu kriteria yang berlaku di umum. Nah, ini di sini adalah GAP, General Accounting Principle ya. Jadi, perusahaan ini kita lihat dulu kriteria. Kriteria ini standar atau peraturan atau norma yang berlaku yang digunakan oleh entitas atau perusahaan tersebut dibandingkan dengan GAAP ya, atau General Accounting Principle ya. Nah, kemudian setelah kita bandingkan kondisinya bagaimana? Apabila di situ terjadi kecurangan atau terjadi ternyata perusahaan ini tidak menggunakan standar kriteria yang berlaku di umum ya, maka dicarilah penyebabnya. Jadi kriteria ini kriteria yang berlaku di perusahaan dibandingkan dengan GAP atau General Accounting Principle. Kemudian bagaimana hasil perbandingan itu tergambarkan di kondisinya. Kemudian kita mencari penyebabnya. Nah, penyebab dari ketidaksesuaian antara kriteria yang diterapkan oleh perusahaan dengan kriteria yang berlaku di umum itu mempunyai akibat ya. Akibatnya bisa keuangan dan non keuangan. Nah, kemudian baru pihak auditor atau pihak pertama tadi memberikan rekomendasi kepada pihak ketiga yang membutuhkan hasil laporan audit tadi, kemudian bagi pihak ketiga menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan tindak lanjut atau evaluasi atau perbaikan dari program sesuai dari rekomendasi pihak pertama tadi. Prinsip-prinsip dasar audit. Audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Jadi biasanya di sini pihak ketiga itu mengajukan permintaan kepada pihak pertama tadi. Karena apa? Pastinya di dasar harus ada dasarnya ketika melakukan proses audit, di mana
objek audit tadi ini berpeluang atau ada indikasi, misalnya indikasi kecurangan sehingga bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Kemudian pengungkapan adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Kemudian identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab, kemudian pelanggaran hukum, dan penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Nah, ini perbedaan audit manajemen, audit, dan audit keuangan. Yang pertama adalah dari karakteristik. Untuk audit manajemen, menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan. Kemudian kalau audit keuangan, yaitu audit data akuntansi, proses pencatatan dan laporan akuntansi. Kemudian kalau audit manajemen, keseluruhan aspek manajemen, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Audit keuangan cenderung ke aspek data keuangan. Tujuan audit manajemen yaitu menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya dilakukan perbaikan, yaitu berupa penghematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan audit keuangan yaitu mendapatkan keyakinan bahwa laporan yang disajikan sesuai dengan PABU atau kebijakan yang berlaku di umum. Ruang lingkup untuk audit manajemen, yaitu keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait mencapai seluruh aktivitas program keluasaan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Sedangkan audit keuangan, data akuntansi, dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen keluasan audit bergantung pada objektivitas pengendalian internal perusahaan. Kemudian dasar yuridis audit manajemen adalah berdasar kepedulian manajemen untuk memperbaiki program, sedangkan audit keuangan adalah keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian tahap-tahap audit ada audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen, audit rinci, pelaporan, dan tindak lanjut. Penjelasan untuk tahap-tahap audit ini kita bahas di pertemuan kedua. Itu aja presentasi dari Bu Lia atau di sini penjabaran dari Bu Lia untuk pertemuan pertama. Yang kita pelajari di pertemuan ini adalah tentang konsep dasar manajemen audit. Udah, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.